Panduan dasar penggunaan elok. Konten pada video kali ini terbagi atas mengapa kita menggunakan elok, kemudian bagaimana memulai course, dan bagaimana menyusun course. Untuk pertama, mari kita lihat mengapa kita harus menggunakan elok. Salah satu alasan kita menggunakan elok adalah program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memungkinkan mahasiswa memiliki hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Kemudian kita juga menghadapi transformasi digital, yakni perkembangan teknologi informasi yang mendorong perubahan dunia pendidikan untuk ke arah digital. Kemudian ada Massive Online Open Course yang mendorong diseminasi ilmu agar dapat diakses dan dinikmati lebih banyak orang. Dan platform e-learning di mana elok didesain untuk dapat melakukan dari kegiatan perkuliahan secara bauran melalui fitur-fitur yang ada di dalamnya. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat diampu melalui platform elok, di mana salah satu kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan pertukaran pelajar, dan muatan-muatan dalam kegiatan pertukaran pelajar ini terdapat pada fitur-fitur di elok. Seperti contohnya, evaluasi akademik yang dapat dilakukan dengan kuis dan assignment, transfer kredit yang bisa dilakukan dengan grades, dan proses pembelajaran dengan melakukan upload file dan melalui forum. Pemanfaatan elok juga dapat digunakan untuk menunjang proses perkuliahan di Departemen Geografi Pembangunan, di mana kegiatan perkuliahan membutuhkan banyak pengamatan terhadap fenomena real yang ada di lapangan. Untuk itu, pemanfaatan multimedia berupa video, podcast, atau media lainnya untuk menunjang pengamatan terhadap fenomena di lapangan dapat dilakukan melalui platform elok. Selain itu, forum diskusi untuk menjamin interaksi dan pembelajaran dua arah sebagai proses sintesis permasalahan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian, modifikasi course untuk menunjang kebutuhan perkuliahan dan praktikum yang lebih interaktif. Dengan segala fitur dan kemudahannya, masih terdapat beberapa tantangan dalam pemanfaatan elok. Yang pertama adalah interface atau tampilan dalam elok yang relatif rumit, sehingga dapat menyulitkan untuk menyusun course dan menggunakannya. Selain itu, elok belum dapat tersambung secara lintas platform dengan e-learning lain, seperti Seamaster atau dengan Google Classroom atau Workspace, sehingga dapat menyulitkan ketika migrasi di awal. Setelah kita mengetahui bagaimana keunggulan dan mengapa kita harus menggunakan elok, mari kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yakni bagaimana menggunakan platform elok itu sendiri. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam laman elok.ugm.ac.id, kemudian kita login dengan menggunakan akun SSO UGM dengan mengklik pilihan SSO UGM. Di layar Anda sudah tampak tampilan setelah kita berhasil login. Terdapat 3 button utama yang perlu menjadi perhatian, yakni My Courses, yang menampilkan course atau kuliah yang diampu atau yang kita ikuti. Kemudian nama user yang apabila diklik akan menampilkan user profile seperti yang ada di gambar. Selain itu, ada Customize this page yang akan mengedit tampilan layar setelah kita login. Langkah berikutnya adalah masuk ke course atau ke kuliah yang kita ampu. Untuk masuk ke course, pilih course yang kita ampu pada menu My Courses. Untuk membuat courses baru, dapat dibuat melalui site administrator. Silakan menghubungi administrator elok untuk mendapatkan akses ini. Berikut adalah tampilan awal dari course ketika kita pertama kali masuk ke dalamnya. Tentu saja masih kosong. Karena itu, kita perlu mengisinya dengan berbagai aktivitas untuk menunjang kegiatan perkuliahan kita. Namun sebelum itu, mari kita mengatur tampilan laman utama ini agar lebih menarik. Untuk memulainya, klik Turn Editing On atau klik tombol roda gigi seperti pada layar untuk memulai mengedit laman utama. Apabila kita memilih mengklik roda gigi, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Pilih Turn Editing On untuk menyunting tampilan page, course, atau kuliah. Dan pilih Edit Setting untuk menambah deskripsi course atau kuliah. Sebelum kita mulai menyunting tampilan laman utama course kita, mari kita edit terlebih dahulu properties atau keterangan dari course kita pada menu Edit Settings. Terdapat beberapa properties pada course yang dapat kita isi, seperti nama lengkap mata kuliah, nama singkat mata kuliah, kategori mata kuliah,
keternapakan mata kuliah, waktu mata kuliah dimulai, dan waktu mata kuliah berakhir. Kita juga dapat mengisi deskripsi dari mata kuliah kita pada text box yang tersedia di menu description. Setelah selesai, jangan lupa klik Save and Display untuk menyimpan dan kembali ke laman utama course. Sekarang kita kembali ke bagaimana mengedit suatu courses. Suatu courses dapat terdiri dari beberapa topik, yaitu subcourses yang terdiri dari tema-tema tertentu. Untuk memudahkan kita membagi courses ke dalam beberapa topik, kita perlu menambahkan topik-topik tersebut dengan mengklik Add Topic untuk menambahkan topik. Setelah diklik, maka akan muncul pop-up dialog untuk menentukan berapa topik yang akan ditambahkan. Masukkan jumlah topik yang diinginkan, kemudian klik Add Topics. Suatu topik dapat diedit, namun hanya terbatas pada mengganti nama suatu topik dan menambahkan deskripsinya. Untuk mengganti nama topik, dapat langsung dilakukan dengan mengklik icon pensil di samping tulisan topik, kemudian mengetikkan judul topik. Selain itu, mengganti judul dan memberi deskripsi dapat dilakukan dengan mengklik Edit, kemudian pilih Edit Topik. Setelah kita mengklik Edit Topik, maka akan muncul tampilan menu Edit Topics. Pada menu ini, terdapat dua text box yang harus kita isi, yakni Section Name, yaitu kita isi dengan nama topik, kemudian Summary, atau ringkasan yang diisi dengan ringkasan topik. Setelah keduanya terisi, klik Save Change untuk kembali kepada laman utama course. Ulangi langkah 6 hingga 9 untuk setiap topik sebanyak yang dibutuhkan. Pada contoh di layar, saya menambahkan 4 topik utama. Setelah topik tersusun, langkah berikutnya adalah mengisi activities dan resource. Untuk melakukannya, klik pada Add Activity and Resource untuk masuk kepada menu pilihan menambah activities or resource. Sekarang kita masuk ke dalam konten ketiga dari video tutorial Elok kali ini, yaitu bagaimana mengedit course atau kuliah. Mengedit course dan kuliah pada dasarnya adalah menambahkan activity atau resource kepada suatu topik tertentu. Untuk menambahkannya, pilih salah satu dari daftar pilihan yang muncul setelah kita mengklik Add an Activity or Resource seperti yang muncul di layar. Resources adalah materi yang diberikan dosen sebagai bahan pembelajaran, sedangkan activities adalah suatu kegiatan di dalam suatu topik tertentu. Pada tutorial ini, akan ada 4 activities yang dijelaskan dan 2 resource yang dijelaskan. Activitiesnya yaitu assignment, chat, quiz, dan forum. Untuk resource, ada URL dan file. Sekarang, kita masuk kepada activities pertama, yaitu assignment. Assignment dapat digunakan oleh dosen untuk memberi tugas kepada mahasiswa atau peserta course. Setelah kita mengklik assignment pada box Add an Activities and Resource, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Untuk mengedit assignment, terdapat 3 bagian utama yang perlu kita isi. Yang pertama adalah general, yang berisi informasi mengenai nama tugas dan deskripsi dari tugas tersebut. Kemudian availability yang digunakan untuk menentukan waktu tugas dan terdiri dari tanggal mulai pengumpulan, deadline tugas, dan waktu cut-off tugas. Bagian berikutnya adalah submission type yang dapat digunakan untuk mengatur bagaimana mahasiswa dapat mengumpulkan tugas. Pada submission types, terdapat 2 pilihan, yaitu online text, di mana tugas dikumpulkan dalam bentuk teks langsung di laman Elok, dan file submission, di mana mahasiswa dapat mengupload file tugas ke laman Elok. Kemudian terdapat maximum number of uploaded files, yang mengatur berapa banyak mahasiswa dapat mengupload, dan maksimum submission size yang mengatur ukuran file maksimum yang dapat diupload. Apabila semua sudah terisi, klik Save and Return to Course untuk kembali ke laman utama course. Setelah sebelumnya mengklik Save and Return to Course, kita kemudian kembali ke laman utama course dan dapat kita lihat assignment sudah ditambahkan di salah satu topik. Untuk melihat tugas yang telah disubmit, masuk kembali ke assignment dengan mengklik tugas topik 2. Kemudian setelah masuk ke laman assignment atau tugas topik 2, klik View All Submission. Assignment juga dapat dikaitkan dengan CPL yang ada di Departemen Geografi Pembangunan. Dibutuhkan kreativitas dari dosen pengampu untuk menyesuaikan CPL dan CLO dari mata kuliah yang diampu dalam bentuk tugas yang mendukungnya. Assignment juga dapat digunakan untuk ujian take home,
di mana mahasiswa dapat mengambil soal dari files dan mensubmitnya dalam bentuk assignment. Setelah assignment, fitur aktivitas berikutnya adalah chat. Fitur chat dapat dimanfaatkan sebagai room untuk membahas bahan pembelajaran. Chat dapat dibalas secara instan, memungkinkan kita untuk melakukan diskusi spontan dengan peserta course. Untuk membuatnya, setelah mengklik fitur chat pada Add Activities and Resource, edit fitur chat kita dengan memasukkan nama chat dan deskripsi dari chat room tersebut. Setelahnya, klik Save and Return to Course untuk kembali ke laman utama course. Tidak sulit bukan? Kemudian kita siap untuk melakukan chat dengan peserta course kita. Sekarang kita masuk kepada bagaimana memulai suatu chat. Langkahnya sama seperti langkah pada nomor 13 di assignment. Dari laman utama course, masuk ke chat, kemudian kita akan melihat ada dua opsi tampilan chat. Tidak ada perbedaan fungsi mendasar antara keduanya, hanya tampilan saja yang berbeda. Masuk ke salah satu tampilan, kemudian ketikkan pesan pada textbook yang tersedia. Peserta akan membalasnya apabila online. Setelah chat, kita masuk ke fitur berikutnya dalam Elok, yaitu forum. Berbeda dengan chat, fitur forum dapat digunakan untuk diskusi dalam rentang waktu yang lebih lama dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan bahan diskusi selama kurun waktu sebelum masuk ke topik berikutnya. Untuk menambahkannya, pilih forum dari Add and Activities and Resources, sama seperti menambah assignment dan chat seperti yang ditunjukkan pada langkah nomor 11. Setelah masuk, edit forum kita dengan memberi nama atau judul, serta deskripsi forum pada textbox yang tersedia. Setelahnya, klik Save and Return to Course untuk kembali ke laman utama course. Setelah menambahkan forum dengan mengklik Save and Return to Course, kita dapat melanjutkan forum yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan masuk ke forum melalui laman utama course seperti fitur-fitur lainnya. Setelah kita masuk dalam forum, klik Add a New Discussion untuk memulai forum. Masukkan subjek dan pesan yang ingin kita bahas, dan klik Post to Forum. Setelahnya, masuk ke Discussion, dan pesan tersebut akan tampil di forum dan dapat ditanggapi oleh peserta lainnya. Fitur aktivitas terakhir yang akan saya bahas adalah quiz. Bisa dikatakan, fitur ini merupakan fitur yang sulit dalam pembuatannya. Namun demikian, fitur ini merupakan salah satu fitur paling penting karena dapat dimanfaatkan untuk menguji kemampuan mahasiswa atau peserta course dan dapat digunakan untuk sarana ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Untuk memulainya, sama seperti menambahkan fitur lain, klik quiz pada Add and Activities and Resources, kemudian beri nama quiz dan deskripsinya. Setelah selesai, klik Save and Return to Course untuk kembali ke laman utama course. Untuk mengedit quiz, masuk kembali ke quiz yang telah ditambahkan dari laman utama course seperti fitur-fitur lain sebelumnya. Setelah kita masuk ke quiz yang telah ditambahkan dari laman utama course, kini saatnya mengedit quiz. Untuk mulai mengedit, menambah pertanyaan, serta jawaban, klik Edit Quiz pada toolbox administration yang terletak di sebelah kanan layar. Tambah pertanyaan atau soal dengan memilih Add. Kemudian, klik Add New Question hingga dialog box muncul. Dari dialog box tersebut, pilih jenis soal yang akan ditambahkan. Elok menyediakan berbagai bentuk soal seperti pilihan ganda, esai, soal hitungan, benar atau salah, mencocokkan, dan lain sebagainya. Pada panel ini, contoh yang ditunjukkan adalah pilihan ganda dan esai. Setelahnya, klik Add untuk menambah ke daftar pertanyaan. Sekarang kita mulai dengan menyusun soal untuk pilihan ganda. Untuk menyusun pilihan ganda, dibutuhkan 2 kali edit, yakni pada soal dan pada jawaban. Untuk membuat soal, klik Generals, dan isikan judul pertanyaan, serta isi soal dalam text box yang tersedia. Selanjutnya, untuk menyediakan pilihan, klik Answers untuk mengisikan pilihan jawabannya. Masukkan pilihan-pilihan jawaban pada text box choice 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya yang menjadi catatan, pilihan berganda dalam Elok memungkinkan untuk membuat bobot skor berdasarkan pilihan jawaban.
Dalam satu soal, bisa terdapat dua pilihan jawaban dengan bobot yang berbeda dan dapat diatur melalui pilihan grade. Apabila hanya ada satu jawaban benar, maka pilih 100% pada grade dari pilihan tersebut dan isi kanon untuk pilihan lainnya. Setelah selesai, untuk menyimpan pertanyaan, klik Save Change. Selain pilihan ganda, kita dapat membuat soal dalam bentuk esai. Membuat soal esai tidak serumit membuat soal pilihan berganda, karena kita tidak perlu membuat pilihan dan bobot dari pilihan tersebut. Dari pilihan Add Questions di langkah nomor 18, pilih esai dan klik Add seperti kita membuat soal pilihan berganda pada langkah sebelumnya. Di laman Edit, isi judul pertanyaan dan isi soal dalam text box. Setelah selesai, klik Save Change untuk kembali ke menu Edit Quiz. Setelah kita mengklik Save Change sebelumnya, saat ini di layar adalah tampilan laman menu Edit Quiz setelah kita membuat contoh soal, pilihan ganda, dan esai. Elok menyediakan fitur page dalam quiz untuk mengatur berapa soal yang ditampilkan dalam satu halaman. Hal ini akan membantu peserta untuk fokus dan mengatur strategi menjawab soal saat quiz atau ujian. Untuk mengaturnya, klik Repaginate untuk menentukan jumlah pertanyaan per halaman hingga dialog Repaginate muncul. Masukkan jumlah soal atau pertanyaan per halaman, kemudian klik Go. Selain itu, mengatur soal per halaman juga dapat dilakukan dengan mengklik Page Break untuk memisahkan dua soal dalam dua page yang berbeda. Setelah semua dilakukan, jangan lupa klik Save untuk selesai. Di layar sudah tampil contoh kuis yang sudah kita buat dan siap untuk dikerjakan oleh mahasiswa atau peserta course. Dapat dilihat, navigasi page dapat dilakukan pada navigasi di kanan layar, dan untuk berpindah halaman, dapat klik Next Page. Setting jumlah soal per halaman yang digunakan adalah satu soal per halaman. Kemudian apabila sudah selesai, klik Finish Attempt. Sekarang kita masuk ke bagian resources. Seperti namanya, resources menyediakan sumber daya untuk bahan pembelajaran mahasiswa. Resources pertama yang akan saya tunjukkan adalah URL. Pilihan URL sebagai resources dapat dimanfaatkan untuk memberikan bahan pembelajaran dari situs atau web tertentu. Untuk menambah URL, pilih URL dari Add Activities and Resources, dan kita akan masuk ke tampilan menambahkan URL di topik yang kita pilih. Pada bagian ini, isi nama URL, kemudian tautan web dari URL, dan deskripsi URL yang dimasukkan. Mengatur tampilan dapat dilakukan pada Appearance, dan terdapat 4 pilihan, yakni Automatic, di mana pilihan tampilan URL otomatis, Embed, URL ditampilkan langsung di laman Elok, Open, tautan URL terbuka, In Pop-up, tautan URL terbuka di Windows yang berbeda. Pada tutorial ini, saya gunakan Embed sehingga tampilan URL akan langsung tampil di laman Elok. URL yang saya masukkan adalah video dari YouTube, sehingga saya memasukkan link dari video tersebut. Setelahnya, klik Save and Return to Course untuk kembali ke laman utama course. Di layar, dapat kita lihat tampilan URL dari YouTube yang dimasukkan dari setting secara embed. Video dapat diputar langsung di laman Elok dan dapat menjadi bahan pembelajaran atau diskusi bagi dosen dan mahasiswa. Resources berikutnya yang kita bahas adalah files. Mirip seperti URL, files dapat menjadi bahan atau sumber pembelajaran bagi mahasiswa dan peserta course. Perbedaannya adalah, jika URL berasal dari situs atau web tertentu, maka files diambil dari dokumen yang sudah kita buat sebelumnya dan dapat diunduh oleh mahasiswa. Untuk menambahkan files, pilih files dari menu Add an Activity or Resource, dan kita akan masuk ke halaman menambah files. Masukkan nama files, dan upload file melalui box dengan cara drag and drop. Seperti URL, kita juga dapat mengatur bagaimana file kita tampil di halaman Elok. Pilihannya adalah Automatic, di mana tampilan file akan muncul secara otomatis. Embed, files ditampilkan langsung di halaman Elok. Force download, otomatis mendownload file. Open, tautan files akan terbuka. Dan in pop-up,
di mana files akan terbuka di Windows yang berbeda. Dalam tutorial ini, saya menggunakan tampilan embed sehingga file akan muncul secara langsung di laman Elok. Setelah selesai ditambahkan, jangan lupa pilih Save and Return to Course untuk kembali ke laman utama course. Setelah kita mengklik Save and Return to Course, kemudian masuk ke dalam assignment, di layar sudah tampil file yang kita upload dan berformat PDF. Mahasiswa dapat langsung membacanya di laman Elok atau mendownloadnya. Demikian, pada layar sudah tampil laman utama course kita yang telah terisi topics dan berbagai aktivitas dan resources di topik tersebut. Dengan format seperti ini, gambaran saya mahasiswa dapat belajar dengan melihat video terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan kuis singkat mengenai video yang sudah ditonton, dan kita dapat melihat penangkapan mahasiswa tersebut. Setelahnya, hasil kuis dapat dibahas melalui chat. Forum dapat digunakan untuk melempar wacana mengenai kaitan antara topik tersebut dengan topik berikutnya. Untuk kegiatan mandiri, mahasiswa dapat diberi file penunjang dan tugas melalui assignment. Tentu saja setiap dosen dapat secara kreatif meracik aktivitas dan resource untuk semakin mengoptimalkan program pertukaran pelajar dalam MBKM dan mendorong transformasi digital. Akhirnya, kita sudah mempelajari secara singkat dasar-dasar penggunaan Elok untuk mendukung MBKM, terutama di Departemen Geografi Pembangunan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi helpdesk PK seperti di layar. Selamat mencoba. Terima kasih.